Wakil Ketua DPR menyatakan, tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Pernyataan Wakil Ketua DPR baru-baru ini mengundang perhatian publik. Dalam sebuah kesempatan, ia menyinggung soal tunjangan beras yang diterima anggota dewan dengan nada yang dianggap menyindir. Kalimat yang paling menyita perhatian adalah, tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Ucapan ini langsung memicu reaksi beragam dari masyarakat, mulai dari kritik, sindiran, hingga perdebatan soal transparansi dan kepantasan gaji pejabat negara. Sebagai lembaga tinggi negara, anggota DPR memang mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan di luar gaji pokok. Komponen pendapatan mereka meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tunjangan lainnya seperti perumahan, listrik, komunikasi, serta perjalanan dinas. Bila dijumlahkan, total penghasilan anggota DPR bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Namun, penyebutan angka 12 juta rupiah untuk tunjangan beras terdengar janggal di telinga masyarakat. Pasalnya, kebutuhan beras bagi sebuah keluarga biasa tentu tidak akan menghabiskan jumlah sebesar itu. Disinilah publik mulai mempertanyakan, apakah angka tersebut benar-benar tunjangan beras atau sekadar salah kaprah dalam penyampaian? Atau mungkin itu hanyalah istilah yang digunakan secara sarkastik untuk menjelaskan salah satu pos tunjangan? Tak butuh waktu lama, pernyataan itu viral di media sosial. Warganet ramai-ramai menyindir, kalau berasnya 12 juta rupiah, beras apa yang dimakan? Anggota DPR, sindiran ini menunjukkan betapa jauhnya persepsi masyarakat soal kebutuhan dasar dengan angka yang disampaikan pejabat. Polemik ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi pendapatan pejabat publik. Selama ini, gaji dan tunjangan anggota DPR memang bisa diakses lewat dokumen resmi, tetapi sosialisasinya tidak luas. Akibatnya, ketika ada pernyataan kontroversial seperti tunjangan beras 12 juta, publik langsung beraksi keras karena merasa ada kesenjangan besar antara pejabat dengan rakyat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat masih menghadapi harga beras yang kerap melonjak. Bagi sebagian besar rakyat, pengeluaran untuk beras per bulan mungkin hanya ratusan ribu rupiah, bukan belasan juta. Hal ini menciptakan kontras tajam yang memicu kecemburuan sosial. Pernyataan Wakil Ketua DPR ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pejabat publik lain. Dalam era digital, setiap kata bisa disalahartikan dan menyebar dengan cepat. Pejabat dituntut lebih berhati-hati dalam menyampaikan hal-hal sensitif, terutama terkait gaji dan tunjangan. Alih-alih membangun kepercayaan, ucapan yang kurang tepat justru bisa memperburuk citra lembaga legislatif di mata masyarakat. Kasus tunjangan beras 12 juta ini seakan menjadi simbol jarak antara elit politik dan rakyat biasa. Bagi masyarakat, angka itu terasa tidak masuk akal. Sementara bagi anggota dewan, mungkin itu hanya bagian kecil dari struktur tunjangan yang sebenarnya. Apapun kebenarannya, satu hal jelas, transparansi, komunikasi yang bijak, dan empati pada kondisi rakyat harus menjadi prioritas pejabat publik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.